Kisah mengenai seorang wanita yang sangat mulia, yang terkenal dengan kesucian dirinya. Sosok yang sangat luar biasa yang mendampingi perjuangan dakwah suaminya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Siti Khadijah adalah seorang janda yang kaya raya, adalah seorang pengusaha yang sukses. Orang-orang berduyun-duyun untuk melamar Siti Khadijah radhiyallahu anha. Namun beliau menolaknya. Di tengah kesuksesan beliau, kemudian beliau mendapati seorang pegawai yang kemudian dikenal dengan nama Muhammad yang bergelar Al-Amin karena sangat terpercaya, membawa perdagangannya ke negeri Syam dan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat akibat kejujurannya. Dengan akhlaknya, dengan kepandaiannya yang luar biasa, membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepada seorang pemuda yang bernama Muhammad. Singkat cerita, Siti Khadijah pun melamar Muhammad dan kemudian mereka menikah. Nabi Muhammad SAW yang kala itu belum menjadi nabi, di usia 25 tahun, menikah dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun. Kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang dan ketentraman. Namun ada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Muhammad, yaitu sering sekali pergi ke Gua Hiro. Di sana beliau biasanya menyendiri dan berpikir merenung mengenai keadaan masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Dan Siti Khadijah, istri yang sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, yang sangat mendukung semua apa yang dilakukan oleh suaminya, sering sekali memberikan suplai makanan untuk sang suami ketika berada dalam Gua Hiro. Suatu ketika Muhammad kemudian pulang ke rumah dan dalam keadaan yang menggigil ketakutan, dan Khadijah pun pada akhirnya menenangkan sang suami. Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa pada hari itu ia bertemu dengan sosok yang sangat menakutkan bagi dirinya, dan kemudian Siti Khadijah pun langsung mendukung suaminya dengan mengatakan, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau. Engkau adalah orang yang senantiasa membantu orang banyak, menyambung tali persaudaraan, mendukung. Siti Khadijah adalah orang pertama dari kalangan wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, memasuki agama Islam, memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Suatu ketika pulang dari dakwah yang sangat berat, Rasulullah SAW memandang wajah Khadijah yang sedang menggendong putrinya Fatimah. Kemudian Fatimah diletakkan di sisi Bunda Khadijah. Rasulullah SAW pun berbaring di pangkuan Siti Khadijah. Siti Khadijah yang melihat peluh dari wajah sang suami, mengusap kepala sang suami dengan penuh kasih sayang, dan tak terasa air matanya pun menetes satu demi satu. Rasulullah SAW memandang wajah istri yang sangat dicintainya dan mengatakan, ada apa wahai istriku? Kenapa engkau menangis? Engkau menyesal menikah denganku? Menyesal menikah denganku istriku. Dulu engkau adalah wanita yang kaya raya, engkau bangsawan, penuh dengan banyak harta dan sebagainya. Namun sekarang kau tidak memiliki apa-apa lagi karena kau semuanya serahkan kepadaku. Hartamu kau serahkan kepada Islam untuk perjuangan dakwah ini. Hingga kau tak memiliki apa-apa lagi. Engkau menyesal menikah denganku istriku. Apa kata Khadijah, sang istri solihah ini? Suamiku, dulu aku memang orang yang dipandang oleh masyarakat sebagai bangsawan. Sekarang tidak lagi. Dulu aku memiliki banyak harta. Sekarang tidak lagi. Kuberikan seluruhnya untuk mendukung perjuanganmu, untuk mengenalkan Islam kepada banyak orang. Namun yang kulihat, kau masih tetap terus berdakwah padahal aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Suamiku, ingat pesanku. Kalau suatu hari nanti aku meninggal dan kembali kepada Allah, dan engkau masih terus berdakwah untuk menyuruh orang kembali kepada Allah, maka silahkan engkau gali kuburku, silahkan engkau ambil tulang-tulangku, dan engkau jadikan itu sebagai peralatanmu, kendaraanmu untuk terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk mendukung dakwahku. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk mensupportmu suamiku, tapi aku ingin terus keberadaanku bisa bermanfaat di sisimu. Lalu yang tadinya Siti Khadijah menangis, sang suami pun memandang Siti Khadijah dengan penuh kasih sayang dan juga turut menangis.
Siti Khadijah luar biasa pengorbanannya ketika bersama dengan Rasulullah SAW, mendampingi dalam keadaan suka duka, diboikot sampai kemudian Allah mentakdirkan Siti Khadijah wafat dan kembali kepada Allah. Suatu pukulan berat untuk Rasulullah, maka dikenal sebagai tahun kesedihan yang luar biasa. Yang selama ini kalau pulang ke rumah ada yang menyayangi, ada yang menenteramkan hati, sekarang sudah tidak ada lagi. Rasulullah sangat kehilangan Siti Khadijah. Siti Khadijah sangat berarti di hati Rasulullah SAW. Wanita yang mendapatkan salam dari Allah, wanita yang dibuatkan rumah di surga, yang dijanjikan tidak akan ada kepedihan, tidak akan ada kegundahan, tidak akan ada kesedihan. Semua untuk Khadijah. Khadijah istri yang dicintai Rasulullah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah saat semua orang ingkar, membenarkan Rasulullah saat semua orang mendustakan, dan mendermakan hartanya seluruhnya untuk Rasulullah SAW, dan memberikan anak-anak untuk Rasulullah SAW. Wajar Rasulullah tidak pernah bisa melupakan keberadaan Siti Khadijah. Perjuangan Siti Khadijah seharusnya pun menjadi pembelajaran berarti untuk kita. Seorang istri yang senantiasa mendukung perjuangan dakwah dari suaminya. Apa fungsimu sebagai manusia? Fungsimu sebagai manusia adalah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, melanjutkan perjuangan Rasulullah, dan jadilah istri-istri yang mendukung perjuangan dari suaminya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Allah.